Jadi sedikit tentang saya. Saya ini sekarang jadi ini saya nama lengkap Muhammad Royal Bilad. Saya ada personal website baru saya bikin seminggu yang lalu. Jadi kalau ingin tahu detail tentang saya bisa masuk ke website ini. Kalau mau kontak saya pun bisa lewat sana. Jadi posisi saya sekarang ini adalah senior lecturer di Universiti Teknologi Petronas Malaysia ini saya. Tapi saya juga jadi dosen tetap di Undikma Mataram. Sebelum kenapa riset saya banyak? Karena memang saya kerja di banyak riset institut sebelum saya di posisi yang saya sekarang. Jadi saya pernah di NTU, saya pernah di Masdar Institute, saya pernah di Leuven University Belgium. Jadi sebelum saya jadi dosen resmi, saya kerja postdoc itu di 3 tempat yang berbeda. Jadi dari sanalah saya bisa kenal banyak orang, bisa berbaur dengan orang. Jadi networking saya banyak. Dan mereka masih bisa networking itu masih saya maintain sampai sekarang. Ya ini riwayat pendidikan saya basis ininya dasarnya teknik kimia, S1, S2, S3 semua teknik kimia. Di Bandung tahun 2005 lulus S1, S2 lulus 2007 di Malaysia, dan tahun 2012 Januari saya lulus di Belgia. Kalau mau scan link ini bisa ke personal website saya itu, tapi saya mau tunjukkan aja nanti. Mungkin siapa tahu yang bidangnya sesuai mau mau kontak lebih lanjut. Saya coba ini. Bisa nggak? Sebentar ya. Oke, inilah website saya. Jadi dari sini bisa cek Google Scholar, mau masuk ke Scopus, ORCID ID, ada Sinta juga. Ini keluarga saya ada 1 anak. Sementara ini. Nah, bagi peserta yang di luar, jadi bisa cek websitenya ini supaya nanti panitia nggak capek kirim email satu-satu. Dari personal website ini udah bisa dapat link materi presentasi saya. Ini bisa diklik di sini. Link materi presentasi saya ya. Jadi di sini bisa lihat biodata, ada alamat email kalau mau kontak, kalau mau tahu saya ngajar apa ada. Kalau mengundang saya jadi ngajar tamu mungkin bisa juga kalau bilangnya bersesuaian, penelitian saya apa, ini proyek-proyek yang sedang saya kerjakan, ada juga publikasi saya. Jadi saya alhamdulillah ada 3 paten waktu saya di Eropa dulu. Saya ada banyak lah ini book chapter ada 11. Scopus Index ISC Journal saya mungkin sekarang ada 98 per hari ini lah. Mungkin per hari ini mungkin ada nambah dikit, belum saya update. Dan tahun 2000 ini memang cukup produktif lah ya. Dari 78 sampai 98 ini sudah 20 lah yang terindeks sampai bulan Juni ini. Alhamdulillah. Ini bukan, jadi orang selalu mikir ini hasil karya saya. Sebenarnya enggak juga. Jadi salah satu kenapa orang bisa produktif banyak itu karena dia ada pada ekosistem yang bagus. Dia punya tim penunjang yang bagus. Dia punya institusi yang mendukung risetnya. Dia ada mahasiswa-mahasiswa yang bekerja keras, karena mahasiswa itulah sebenarnya mesin dari riset. Kalau di institusi-institusi di luar, mesin risetnya itu bukan dosen. Dosen itu membimbing, membantu, mengawasi, tapi mesinnya itu yang benar-benar bekerja itu mahasiswa. Saya sudah oke, nanti bisa dieksplor sendiri di sana. Saya balik lagi ke sini. Jadi materi yang saya sampaikan sekarang nggak banyak berbeda dari materi sebelumnya yang saya sampaikan di waktu acara di Undikma. Jadi saya melihat ada 6 hal lah ya. Jadi bagaimana kita bisa cepat atau secara betul bisa masuk ke Scopus itu. Yang pertama saya nanti akan jelas tentang bagaimana ekosistem publikasi jurnal ilmiah. Ini penting ya, karena kalau kita tahu ekosistemnya, kita bisa masuk di dalamnya itu sebagai bagian organik. Jadi yang saya rasakan sekarang, kenapa teman-teman mungkin merasa susah untuk masuk, karena memang dia ekosistemnya itu beda. Jadi kita akan merasa terasing di sana, karena memang kita tidak terbiasa di sana. Gitu. Nah orang-orang yang terbiasa di sana, dia akan biasa aja gitu. Nah itu namanya entry barrier, jadi ada halangan untuk masuk. Nah, itulah yang saya lihat sebagai kendala utama dari teman-teman peneliti di Indonesia. Karena memang nggak biasa. Yang kedua,
nanti dari segi strategi, setelah kita bisa melihat ekosistem ini secara komprehensif, kita bisa melihat bagaimana saya bisa masuk dengan leluasa di sana. Jadi ada siapkan ada 3 langkah ini. Sebagai institusi kita bisa terbitkan jurnal, bisa kolaborasi di sini, nanti saya akan lanjut. Terus ada juga kalau mau bagaimana strategi jangka pendek. Oh Pak, kalau mau secara organik bakalan lama itu katanya. Itu kan perlu ini. Oke lah. Ada nggak cara cepat? Ada. Nanti kita diskusikan sedikit. Terus yang ketiga nanti kalau kita sudah bisa masuk ke sana, bagaimana sih cara kita jaga produktivitas? Ini yang menjadi mungkin rahasia di balik kenapa orang bisa publikasi banyak. Kenapa orang bisa publikasi banyak bertahun-tahun dan seterusnya. Yang terakhir, ini masuk sebenarnya sesi tanya jawab, itu hal-hal yang mendasar tentang publikasi. Jadi saya selalu banyak dapat pertanyaan di sini yang mau saya coba jawab di sini sekalian supaya semua orang bisa mengikuti ya. Jadi strategi itu memang penting ya, tapi kita juga harus melihat balik ke esensi. Apa sih esensi orang publikasi itu sebenarnya? Jadi saya coba putarkan lagi video ini. Ini tentang model tentang ilmu pengetahuan ya. Jadi andai saja misalkan kita membayangkan kalau seluruh ilmu itu ada dalam lingkaran ini. Jadi apa yang kita pelajari waktu kita SD, waktu kita di sekolah dasar itu yang kecil di tengah, tapi kita coba belajar semua kan. Kita belajar banyak dasar segala macam. Terus masuklah sekolah menengah, kita nambah lagi ilmu belajar. Masuk kita kuliah, belajar banyak, tapi dia mulai spesifik. Ada jurusan sosial, ada jurusan ekonomi, ada jurusan teknik, perbandingan antar agama. Nah, masuklah kita master. Master itu lebih spesifik lagi, kecil. Nah, kalau kita mau S3, itu baru kita benar-benar menggali itu di bidang yang sangat-sangat spesifik. Dan sebenarnya esensi dari penelitian atau S3 itu supaya kita punya kontribusi ke ilmu pengetahuan. Jadi kontribusi kita itu yang sekecil ini saja. Ya, jadi setiap penelitian, jadi setiap artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah itu dia sedikit mendorong mendorong batas ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah upaya kolektif oleh manusia untuk memperluas khasanah pengetahuan. Jadi ini bukan main-main gitu. Jadi pekerjaan penelitian itu pekerjaan yang mulia. Jadi kita adalah manusia yang diutus oleh Tuhan. Jadi tidak hanya untuk belajar menggali ilmu, tapi membuat ilmu baru. Itulah peneliti. Peneliti itu membuat ilmu baru. Oleh karena itulah kenapa setiap jurnal itu dia selalu bilang apa kebaruannya, what is the novelties. Karena memang tujuannya itu. Ngapain kamu meneliti sesuatu yang orang udah tahu? Itu namanya bukan penelitian, itu namanya studi literatur. Ya, jadi pekerjaan penelitian ini sekali lagi ini pekerjaan yang mulia, yang sebenarnya tidak sembarangan orang bisa. Dan ini dan tentu saja kalau kita merasa kesulitan itu wajar karena ini ya di setiap kalau kita mau naik level gitu kan masih ada ujiannya lah, masih ada namanya standar kompetensi. Nah, standar kompetensi untuk kita bisa produksi sebuah artikel ilmiah itu standar kompetensi yang cukup tinggi. Oke, jadi ini yang saya buat yang saya sebut sebagai ekosistem gimana cara menghilangkan benda satu ini ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai ekosistem jurnal itu. Jadi jurnal itu apa sih sebenarnya? Jadi jurnal itu sebenarnya media komunikasi antara peneliti. Oke, jadi kita bisa modelkan misalkan bidang A. Jadi bidang A itu satu buletin ini, bidang B satu buletin ini, bidang C satu buletin ini. Jadi orang yang meneliti A belum tentu tahu D, nggak tahu sama sekali malah mungkin. Atau orang yang meneliti di bidang A nggak tahu E, karena memang ilmu itu terlalu luas. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk bisa memahami semua bidang ilmu kan. Paling kita bisa paham sesuatu yang sifatnya sesuatu yang sifatnya umum, tapi sesuatu yang sifatnya spesifik. Ini hanya orang-orang A yang tahu. Ini hanya orang-orang B yang tahu. Ini hanya orang-orang C yang tahu. Ini hanya orang D yang tahu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, orang-orang C yang tahu, jadi dia tugasnya untuk menambah ilmu di sini. Dia akan berusaha untuk memperluas khasanah pengetahuan di bidangnya. Dan dia akan melaporkannya kepada peneliti yang lain. Nah, oleh sebab itu wajar kalau misalkan bidang teknik misalkan, orang bahasa nggak tahu.
Jadi memang susah dan bahasanya sangat spesifik. Jadi kalau orang bahasa mau belajar teknik, oh itu susahnya minta ampun, karena memang dia bukan bidangnya. Nah, sangat spesifik. Jadi bagaimana kita mau, saya sebagai seorang awam, saya ingin tahu sekarang, bagaimana saya tahu kalau mana saja ilmu baru. Bagaimana saya tahu ilmu-ilmu baru, bagaimana saya tahu kebaruan-kebaruan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan. Dari sanalah kita bisa baca jurnalnya. Nah, pertanyaan kan sekarang di mana saya tahu jurnal. Nah, jurnal itu ada namanya, ada namanya lembaga yang membuat database, membuat data itu. Nah, contohnya misalkan ada ESE Web of Knowledge, ada Science Citation Index, ada Scopus, Crossref, yang paling populer ini Google Scholar, dan yang jadi hantu katanya tadi itu, jadi momo itulah Scopus. Scopus itu nggak ada salah. Jadi Scopus itu adalah salah satu lembaga yang mengindeks jurnal-jurnal yang diproduksi oleh komunitas peneliti ini. Dan menurut, Scopus ini bukan yang paling ketat. Yang setahu saya yang paling ketat dalam mengindeks jurnal itu yang ISI Web of Knowledge ini, yang paling ketat. Scopus ini ketatnya nggak begitu, tapi dari segi database dia tuh yang paling bagus. Scopus ini yang paling bagus. Kalau kita boleh sini saya coba eksplorasi Scopus itu apa. Jadi kita masuk Scopus, saya mau tunjukkan misalkan apa yang Scopus bisa kasih. Scopus itu bisa kasih banyak hal. Ini saya linkkan ke Scopus. Oh, ini saya harus masuk dulu. So saya cobalah source. Nah, dari sini kita bisa mau nyari misalkan jurnal tentang apa? Tentang education. Ini udah banyak listnya. Inilah jurnal-jurnal tentang education. Find sources. Bapak Royal, mohon maaf Pak. Ya. Pak, share screen itu diubah dulu Pak. Oh, dia nggak masuk ya? Iya, nggak masuk Bapak. Mohon maaf. Bentar, gimana caranya ya? Nah, share screen lagi Bapak. Jadi saya share-nya ke ya, bisa ya sekarang ya? Baik, sudah Bapak. Ini tadi saya masuk Scopus source. Nah, ini saya mau tunjukkan bagaimana Scopus, bagaimana robustnya data yang di Scopus ini ya. Bisa cari sini misalkan, kasih tahu saya mau apa tentang Indonesia lah. Jadi kalau kita cari jurnal yang ada Indonesianya aja. Jadi ini berdasarkan pada judul jurnal ya. Ini berdasarkan judul, ada yang berdasarkan pada subjek area, penerbitnya. Coba saya misalkan berdasarkan ada title, judulnya yang ada Indonesianya. Indonesia. Cari sini, kita bisa dapat list semua jurnal, ada 11 jurnal yang ada nama Indonesianya. Contohnya ini, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, ini terindeks Scopus. Bahasa Indonesia namanya nih, Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Saya bisa tahu, misalkan, ada juga namanya Internetworking Indonesia Journal, Open Access. Maksudnya ini kalau kita, ini bisa diakses semua artikelnya, nanti saya bahas lagi. Indonesia and the Malay World, atau ATOM Indonesia, atau Medical Journal of Indonesia. So ini nama-nama jurnal yang ada Indonesianya. Nah, kalau kita mau detail, kita bisa klik jurnalnya. Saya bisa klik jurnalnya. Saya bisa cek sekarang. Oh, Jurnal Pendidikan IPA Bahasa Indonesia ini penerbitnya UNS, Universitas Negeri Semarang. Dia terindeks Scopus dari tahun 2012 sampai 2019. Kita bisa lihat side score-nya. Kita bisa lihat rankingnya misalkan. Rankingnya itu di sini. Nah, ini ranking itu melihatnya di sebelah sini. Ini 69%. Jadi nah, ini berarti dia Q2 namanya, kuartil kedua. Jadi kuartil pertama itu di atas 75, kuartil kedua itu antara 50 sampai 75 dan selanjutnya. Jadi jurnal ini, nggak tahu ini di bahasa Indonesia atau enggak, bisa cari, bisa langsung ke websitenya. Nah, ini salah satu cara. Jadi cara saya yang tadi itu, kalau misalkan teman-teman ingin tahu apakah benar sebuah jurnal terindeks Scopus, langsung aja cari di sini. Langsung aja cari source di sini, terus ketik namanya, persis namanya. Ada nggak di sini? Kalau nggak ada di sini berarti dia tak terindeks Scopus. Kalau dia tidak terindeks Scopus, ngakunya Scopus, berarti kemungkinan jurnal itu adalah jurnal predator. Mudah ya, scopus.com, klik source,
Kalau mau lebih presisi, kita bisa klik ini yang ISSN-nya. ISSN, tulis angkanya di sini. Kalau dia ada berarti ada, kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Jadi ini contohnya ya. Saya balik lagi, saya share slide saya. Jadi kenapa Scopus dipakai oleh pemerintah Indonesia? Salah satunya itu menurut saya karena dia sistem database-nya yang sangat bagus. Banyak yang kita tahu. Saya pernah hari itu nyari tentang afiliasi Indonesia. Ketik aja dari afiliasinya kita bisa tahu yang dari Indonesia berapa banyak. Dan setahu saya artikel yang dipublish dari Indonesia itu sejak zaman Belanda ada. Jadi Scopus sudah mendata artikel dari tahun 1800-an sampai sekarang. Banyak, oke? Jadi sekarang pemerintah Indonesia ikut Scopus, jadi mau nggak mau dosen Indonesia juga harus cari jurnal yang Scopus. Jadi coba kita tahu, jadi Scopus itu kan dia mendata sebuah jurnal, dia itu tidak sembarangan gitu. Jadi jurnal itu kalau mau dia terindeks Scopus, gimana cara menghilangkan ini judulnya? Jadi jurnal itu kalau mau terindeks Scopus dia dikasih kriteria. Jadi Scopus itu kriterianya ada dua hal. Pertama, kriteria minimum untuk bisa mendaftar ke Scopus. Itu dia harus sudah terbit berkala minimal sudah 2 tahun. Ada apa namanya? Peer review bahasa Inggrisnya, tapi saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia mungkin ulasan sejawat lah. Jadi biasanya itu dikirim ke ahli di bidangnya. Dia yang cukup ketat, profesional, objektif. Jadi Scopus punya tim yang menilai. Udah tahu lah dia trik-triknya orang mau licin-licin itu. Jadi jangan main-main lah sama mereka. Mereka kerjanya itu, mereka profesional untuk mengevaluasi jurnal, mana jurnal yang ecek-ecek, mana jurnal yang serius, mana jurnal yang macam-macam, yang abal-abal. Dia tahu dia. Terus dia memiliki ISSN tadi itu. Jadi dari ISSN ini sebenarnya kita bisa paling mudah cara ngecek jurnal itu Scopus atau enggak pakai ISSN, nomor ISSN-nya ini. Terus dia relevan dan terakses internasional. Jadi salah satu kriterianya adalah abstraknya berbahasa Inggris. Nggak apa-apa badan artikelnya itu berbahasa Indonesia, yang penting abstraknya berbahasa Inggris. Jadi paling tidak orang-orang luar bisa mengakses. Jadi banyak sekali jurnal yang top terindeks Scopus yang dari negara-negara Jepang misalkan. Jepang itu dia punya jurnal sendiri. Dia loyal terhadap jurnal mereka sehingga banyak sekali jurnal berbahasa Jepang. Tapi walaupun dia jurnal berbahasa Jepang tetap terindeks Scopus juga. Yang penting dia ada jurnalnya. Terus dia ada yang patuh pada etika publikasi, ini dia standar. Terus apa yang dievaluasi ini yang penting. Jadi apa yang dievaluasi ini yang penting itu jurnal policy. Jadi ada aturannya di jurnal itu. Nah, 2 hal yang terpenting adalah kualitas naskah dan reputasi jurnal. Saya akan diskusikan lagi lebih detail di slide saya selanjutnya. Terus jurnal itu dia publish artikelnya secara berkala, bukan misalkan dia klaim misalkan dia dua volume setahun, setiap volume ada 10 isu. Tahun ini lain, tahun depan lain. Nah, jadi dia harus benar-benar konsisten ya. Dia harus benar-benar konsisten. Terus dapat punya website, jadi bisa diakses secara online. Jadi apa implikasi dari aturan Scopus ini? Jadi kalau jurnal mau terindeks Scopus, dia harus patuh sama kriteria Scopus ini. Nah, untuk patuh sama kriteria Scopus ini, jurnal juga akan bikin aturan kepada orang yang menerbitkan, yaitu ini, jika mau publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, maka harus patuh pada kriteria jurnalnya. Jurnal akan memaksakan ada standar kualitas. Jurnal akan memaksakan ada standar kualitas, nggak mau sembarangan bisa nerima. Jurnal juga akan bangun reputasinya sehingga dia juga di Scopus itu rankingnya lebih bagus. Oke, nah sekarang ini strategi pertama. Nah strategi pertama, saya lupa saya tadi tentang bidang itu. Jadi salah satu yang penting di area riset ini adalah ini tidak semua bidang sama. Nah ini yang mungkin perlu dievaluasi. Jangan bandingkan misalkan orang-orang yang penelitiannya di bidang kimia material. Kimia material itu dia bisa nulis artikel sekali 2 minggu. Artikelnya cuma 3 lembar. Namanya communication ya namanya. Dia mudah sekali, dia cepat, dia sangat cepat dan impact factor-nya sangat tinggi. Bandingkan dengan misalkan yang saya tahu bidang teologi. Saya dulu di Leuven, Belgia. Itu salah satu yang paling kuat itu pusat penelitian di teologi. Teologi itu satu artikel itu bisa direview 2 tahun. Jadi memang nggak sama. Jadi jangan sekali-sekali bandingkan orang di bidang
itu tidak fair lah, tidak adil. Bandingkan misalkan orang, wah ini dia sudah doktor, publikasinya bisa 50 setahun. Yang ini dalam 3 tahun dia publikasi cuma 1. Nggak bisa dia dibandingkan secara peer-to-peer langsung kayak gitu. Karena bidang-bidang ini dia punya tingkat kesulitan dan tingkat standar yang berbeda. Nah, ini yang perlu mungkin diketahui oleh para pemangku jabatan. So strategi yang satu ini kalau kita punya, jadi kalau kita lihat model yang saya buat di awal, jadi itu kan basis dari publikasi itu kan ada komunitas peneliti. Jadi kalau teman-teman punya komunitas peneliti sudah bisa sebenarnya terbitkan jurnal. Dan kalau dia solid, tim penelitinya itu dia bisa terbitkan jurnal cepat dan cepat terindeks Scopus. Ini bukti nyata yang kami kerjakan bersama. Jadi ada kawan saya baru balik dari Jepang, dia bilang kenapa makin susah aja publikasi, kenapa kita nggak buat aja jurnal sendiri. Terus dia kumpulkan kawan-kawannya. Kita kumpulkan ada 10 orang bilang, ayo kita komitmen tahun ini masing-masing kita dengan kawan-kawan kita masukkan ke sini. Ini kan memang kayak gitu. Ini kan namanya cooperation. Jadi dia kerjasama lah karena kebetulan bidang-bidangnya sama. Jadi kita bisa rembuk bilang, ayo kita coba bikin jurnal ini. Jadi dalam 2 tahun luar biasa sekali. Tadi malam dia WhatsApp saya, dia bilang jurnal kita katanya, IJOS, Indonesian Journal of Science and Technology, dia udah di Q1 Scopus. Cara ngeceknya gimana? Tadi saya udah tunjukkan yang melalui scopus.com. Ini saya mau coba tunjukkan, jadi lewat Simago Journal Link. Jadi kita di sini juga salah satunya. Jadi saya coba kalau misalkan di Scopus dia agak lama nyarinya, di Simago ini juga bisa. Dan saya akan sharing ke teman-teman. Mana dia? Nah, ini dia. Oke. Nah, simagojr.com, ketiklah nama jurnalnya. Oke, ketik nama jurnalnya misalkan. Nah, ini report Indonesian Journal of Science and Technology yang menerbitkan ini UPI, Universitas Pendidikan Indonesia ada di sini, dan kita bisa lihat yang hijau ini Q1. Ini berarti dia tergantung bidang. Kalau di bidang computer science dia Q1, di bidang engineering dia Q1, bidangnya misalnya chemical engineering dia Q2, dia lain-lain lah. Jadi tapi orang misalnya ngambil yang paling atas. Nah, kalau tahu misalkan mau cek jurnal lain, contohnya misalkan saya sering publish di Journal of Membrane Science. Oke, cari ya sana. Ada nggak? Benar nggak dia terindeks Scopus? Nah, ada ini Journal of Membrane Science Research, ada Journal of Membrane Science. Nah, artikel saya paling banyak di sini. Cek coba berapa dia? Oh, Journal of Membrane Science punya H index segini. Dia berapa? Q1. Nah, semua Q1 di bidang ini biochemistry dia Q1, di bidang ini dia Q1. Oke, dari sini kita selain lewat scopus.com, kita juga bisa cek. Ya, tapi yang paling akurat itu lewat Scopus karena Simago ini ada dia delay. Delaynya itu sekitar 2 tahun lah. Jadi kalau misalkan jurnalnya mulai terindeks Scopus tahun ini, dia masuk ke database Simago ini 2 tahun kemudian. Oke, saya balik lagi ke slide saya. Nah, ini satu. Jadi teman-teman, coba terutama yang punya link internasional. Cari aja 10 orang yang komitmen. 10 orang itu saya bilang kita cobalah 1 kali terbit itu 10 artikel. Masing-masing teman itu buatlah 1 artikel jadi ada 10. Misalnya kalau dia terbit 2 kali setahun berarti dia harus siapkan 2 artikel dalam setahun. Ini saya terus terang aja gimana cara kita bikin. Terus saya akan nanti undang teman-teman saya yang dari negara-negara lain untuk masuk. Jadi dia memang dalam 2 tahun pertama itu terlihat sangat internasional. Tapi begitu dia masuk Q1 seperti ini, nanti orang-orang dari seluruh dunia akan datang juga untuk submit. Jadi ini cara yang cepat. Jadi kalau misalkan teman-teman yang di daerah ingin coba terkendala, coba ini. Insya Allah ini strategi yang oke dan ini salah satu bukti kalau itu mungkin itu buat strateginya. Nah, yang kedua sekarang, kalau kita nggak bisa bikin sana, sekarang mari kita lihat bagaimana jurnal meraih reputasi. Karena orang-orang itu, pertama, reputasi jurnal itu ditentukan oleh institusi yang menerbitkan. Misalkan dia dari MIT, misalkan dari Amerika, atau dari Oxford, dari mana. Itu jelas, itu bukan sembarangan gitu kan. Jadi dia tak akan terbitkan jurnal yang ece-ece, yang abal-abal. Jadi kita bisa lihat stature dari institusi yang menerbitkannya. Yang kedua, kita bisa lihat reputasi dari siapa editornya. Jadi biasanya
Ada dua, orang bisa diangkat oleh jurnal. Jadi jurnalnya hebat, dia publikasi misalkan kita masuk ke jurnalnya Nature misalkan. Kita publikasi di Nature, kita jadi terangkat nama kita karena kita bisa publish di Nature. Tapi Nature itu nggak serta-merta dia langsung bereputasi. Dia reputasinya pertama kali diangkat oleh para editor, para orang-orang yang mau menulis di sana. Itu reputasi. Yang kedua, citasi. Citation sini kalau mau lihat misalkan ada orang citationnya banyak, jurnal citationnya tinggi. Nah, itu juga ukuran untuk menentukan reputasi jurnal. Terus pengelola atau manajemen jurnal ini harus benar profesional, makanya tadi dilihat dia harus terbit rutin dan sebagainya macam. Terus reputasi penulis. Jadi jumlah jurnalnya, jumlah citasi, maksudnya reputasi penulis ini adalah simple aja. Kalau penulisnya itu bagus, kalau penulisnya hebat, dia nggak akan mau nulis di jurnal yang sembarangan. Dia akan jaga dia punya reputasi dengan tetap produksi di jurnal yang bagus-bagus. Oke, terus juga salah satu reputasi jurnal adalah jumlah pembaca online. Ini pengelolaan ini salah satu cara untuk melihatnya itu berapa cepat artikel itu diproses dari terbit dari disubmit sampai dia terbit. Yang bagus sekarang itu bisa, yang open access itu bisa dalam 3-4 minggu. Tapi tetap tergantung bidangnya. Jadi saya yakin di bidang-bidang tertentu seperti English literature, terus dia filosofi, dia itu memang lama dan susah. Proses reviewnya itu memang bisa bertahun-tahun. Oke, ini contoh indeks jurnal. Jadi contoh misalkan kalau kita mau menilai reputasi jurnal terindeks dengan impact factor namanya. Saya nggak mau detail impact factor. Nah, jurnal yang ini saya cek seminggu yang lalu. Jadi jurnal yang sekarang paling tinggi impact factornya itu adalah Cancer Journal for Clinician. Dia itu impact factornya 223. Terus diikuti oleh Nature Review Materials, Lancet ini, atau gimana cara nyebutnya, Lancet ini adalah salah satu yang paling banyak dibaca, terutama ketika ada responden COVID ini, karena dia menyangkut kesehatan, public health, chemical review, Nature Energy dan sebagainya. Oke, ini kita tahu, inilah jurnal-jurnal yang berreputasi. Orang melihatnya dari impact factor, orang melihatnya dari siapa editornya, orang melihat dari siapa yang menerbitkan. Oke, sehingga jadi jurnal juga mau punya reputasi, karena dia kalau nggak punya reputasi yang bagus, dia nggak akan terindeks. Scopus nggak mau ngindeks, Sinta nggak mau ngindeks, ISA nggak mau ngindeks. Jadi jurnal jadi jurnal yang tenggelam oleh waktu lah, nggak ada yang baca, nggak ada orang yang mau submit. Jadi ya nggak ada lah, itu cuma jurnal cita-cita namanya. Jadi cita-cita mau bikin jurnal tapi nggak jadi-jadi karena dia nggak ada reputasi. Jadi untuk bisa menjaga reputasi, jurnal itu dia akan menyaring dengan ketat kualitas naskah melalui proses peer review, sejawat itu. Terus dia akan menaikkan citasi. Kenapa tadi Scopus itu bisa langsung Q1, simple aja. Saya punya artikel di sana kan. Setiap saya mau terbit di jurnal lain, saya cite artikel saya yang di iJOS ini. Jadi citasi iJOS ini jadi tinggi. Karena orang-orang yang terbitkan jurnal di sana juga mensitasi lah paper dia yang dia terbitkan di iJOS. Simple, itu caranya. Mereka terus melibatkan penulis bereputasi. Jadi kalau penulis bereputasi nanti dia banyak citation. Jadi orang-orang yang pandai, hebat itu di-cite banyak orang kan. Terus salah satunya adalah dia akan cenderung menolak yang baru. Kenapa? Nah, ini penting. Yang last dulu, prosesnya cepat. Kita ingin dia diminta secara profesional, reviewernya profesional. Saya kasih tahu pengalaman saya, semakin bagus jurnal dia makin cepat. Jadi salah satu tanda jurnal itu bagus, dia itu cepat prosesnya. Kadang-kadang dalam 2 jam saya udah ditolak kok. Baru masuk, semua email datang, oh email kamu udah diterima, terus tiba-tiba saya pergi minum, ambil minum ke sana, terus balik lagi, dapat email, oh paper kamu di-reject, kata dia. Belum ada berapa menit, ada itu, karena kebetulan editornya mungkin sedang online, dia lihat, dia langsung reject aja. Nah, jurnal-jurnal yang bagus tuh reject-nya cepat. Reject cepat itu bagus. Reject cepat itu bagus, artinya kita nggak perlu, karena ada namanya ethic in publication, kita nggak bisa submit satu artikel ke banyak jurnal berbarengan, itu namanya tidak etik lah. Jadi kita tunggu satu-satu lah. Jadi kalau dia sudah ditampung lama, dibikin keputusan lama terus reject 3 bulan, nunggu lagi masuk ke jurnal lain, reject. Jadi itulah kenapa proses jurnal itu panjang. Nah menolak amatir dan yang baru. Nah ini penting.
Nah, ini ini menyangkut ke strategi saya yang selanjutnya. Kenapa amatir itu ditolak? Satu ya, kalau orang itu nggak punya nama, apa yang menggaransi dia ini beneran? Karena sekarang mesin itu bisa buat artikel. Jadi kita ingin ada proses edukasi. Jadi orang-orang yang bisa masuk dalam, kan saya bilang di awal kalau profesi peneliti ini profesi yang mulia. Bahasa Inggrisnya itu Nobel profession. Jadi nggak sembarangan orang bisa meneliti. Nggak sembarangan orang baru tiba-tiba bisa baca, bisa ini tiba-tiba mau publish. Orang akan lihat ini siapa gitu. Orang paling mudah melihat orang ini dari institusi mana, gurunya siapa. Apakah dia orang yang di bidang kita, dia pernah jadi reviewer. Nah, ini biasanya jadi untuk secara natural, secara alamiah, ini prosesnya itu ketika kita misalkan ngambil master, kemudian pembimbing kita sudah profesor. Nah, kita bisa numpang nama profesor kita karena profesor kita lah orang yang akan memvalidasi kalau kita ini orangnya benar, orang yang punya integritas. Karena bisa aja saya fabrikasi data kan nggak ada yang tahu. Nah, bagaimana kita tahu? Kita lihat siapa orang ini, siapa dia, lulusan mana, siapa gurunya. Nah, itu kenapa penting. Inilah kenapa saya mau masuk ke strategi 1. Jadi kita perlu namanya mentor. Kita perlu orang yang sudah dikenal oleh jurnal. Kita perlu orang yang sudah banyak pengalaman. Kita perlu orang yang sudah berintegritas. Kita perlu orang yang sudah terbukti. Karena kita tidak mau orang yang masuk komunitas lingkungan penelitian kita itu orang sembarangan, orang yang asal-asal aja. Jadi dia harus punya integriti. Proses penyaringan seperti apa? Ya salah satunya melalui mentor ini, salah satunya melalui proses siapa pembimbingnya, siapa profesornya. Jadi sama saya diperkenalkan oleh dunia penelitian di bidang saya, oleh profesor saya. Ketika saya pertama kali menulis jurnal, saya nulis bersama dia. Jadi editor, dia kenal kan orang misalnya pembimbingnya atau profesornya. Dia akan bilang, oh ini muridnya si X. Oh X ini memang sudah terbukti dia memang oke. Nggak mungkin dia mau menulis sama muridnya yang nggak ngerti apa-apa. Berarti anak ini oke lah. Mungkin pertama kali kita ikut nama dia, kedua kali ikut nama dia, ketiga nama dia, 4, 5, 6 kali itu sudah bisa. Orang sudah menganggap oh dia memang layak untuk jadi bagian dari peneliti ini, komunitas peneliti ini. Jadi strategi utama carilah guru sekolah. Jadi kalaupun misalkan sekarang nggak aktif sekolah S2 atau S3, paling tidak carilah mentor yang bisa bantu. Karena mentor inilah orang yang memvalidasi level keahlian dari kita, supaya kita nggak ujuk-ujuk bilang, oke, saya mau publish tiba-tiba, jadi kita nggak punya basic. Udahlah dari institusi entah apa kan, terus sekarang tiba-tiba masuk jurnal yang top. Jadi penting siapa guru kita itu penting. Oke. Gimana cara nyarinya? Paling mudah itu pergilah ke Sinta ini. Pergi ke Sinta. Saya cek ini yang saya udah update 3 Juni. Saya mau coba masuk ke link ini sekarang. Ini saya mau tunjukkan gimana kita bisa nge-link ke orang itu ya, supaya teman-teman familiar. Nanti kan ada, kalau saya terlalu cepat, nanti di sini ada apa? Ada record video ini. Jadi teman-teman bisa lihat lagi bagaimana bisa masuk ke link itu. Oke, saya ini masuk sekarang ke link website Sinta Top 50 Authors. Jadi peneliti 50 terbaik. Oh, saya udah turun ke 29 itu, baru seminggu. Jadi coba misalnya contohnya. Saya kasih contoh satu yang eksepsional ya. Satu yang eksepsional misalnya yang nomor 1 di Sinta ini. Namanya Pak Agus Sudaryanto ya. Saya cek. Pak Agus Sudaryanto ini. Saya cek satu-satu. Oke, dia dari jurusan keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fantastik dia. Papernya nggak banyak, paper Scopusnya cuma 4, 2009 nggak cuma lah. Paper Scopusnya ada 4 tahun 2020, 2019 ada 2, 2018 ada 7, tapi citation-nya coba lihat. Dia di cite dalam setahun ada 1.100 citation di Google. Dia ada tahun 2020 ini masih bulan Juni, dia udah 1.187. Saya perlu 10 tahun mungkin untuk capai 1.100, tapi beliau dalam 1 tahun. Kenapa beliau ini bisa? Satu, dia nomor 1 sekarang di Sinta. Lihat, sekarang kita cek dia Scopus artikelnya cuma 13. Scopus artikelnya ada 13, citationnya ada 2.355. Coba mau cek misalkan, kita carilah namanya Agus Sudaryanto, carilah kita di Scopus. Ini saya scopus.com, ini saya punya shortcut untuk link. Banding saya, artikel saya misalkan di sini ada 120 artikel Scopus saya. Total citation saya di Scopus nggak banyak, ada 1.691 saja. Ya ini.
Jadi di sini di link Scopus masing orang kita bisa lihat progress citation dia seperti apa. Dia jumlah publikasi tiap tahun, jadi saya 2015 8, 2016 9, 17, di sini ada 14, ini 24, 17 tahun ini. Nah, sekarang kita cek Bapak tadi ya. Kita cek Bapak tadi, search ya sini. Kita klik search, bisa lihatlah dia author penelitinya, author lah. Ini namanya Pak Agus. Ini salah satu contoh yang eksepsional tentang networking tadi, namanya mentor itu tadi. Saya mau cek search dia, nemu nggak? Ada, inilah dia. Dia dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, betul. Pak Agus ini kalau saya klik namanya ini, saya akan masuk ke link profilnya dia. Kita lihat, dokumen by author 13, betul sama dengan yang di Sinta tadi, tapi citation-nya luar biasa banyak. Ini udah ada 1238 tahun 2020 ini. Nah, kalau kita lihat dia, oke, di nama-nama ini nggak kelihatan namanya. Di nama-nama ini nggak kelihatan namanya. Nama-nama ini nggak kelihatan nama dia karena dia adalah salah satu co-author. Saya mau coba nih. Dan jurnalnya ini jurnal-jurnal yang top. Nature, The Lancet yang tadi saya sebut, Annals of Tropical ini, Nature ini jurnal yang top lah. Jadi ingat saya waktu saya kuliah dulu di Belgia, begitu ada yang jurnal Nature itu satu kampus syukuran itu. Satu kampus syukuran. Saya mau lihat dulu bagaimana dia bisa tembus Nature. Jadi saya akan masuk misalkan ke artikel dia yang baru ini ya. Oke. Oke, ternyata dia ini kolaboratornya banyak. Coba lihat view all authors. Jadi ini artikel satu kampung rame-rame. Nah, dia salah satu karena dia punya network. Nah, ini banyak sekali penulisnya nih. Nah, inilah dia, entah nomor keberapa. Tapi saya bukan mau mengecilkan beliau. Ini menunjukkan kalau kita itu bisa tembus Nature, jurnal yang paling top. Kalau kita punya guru, punya mentor, kan? Nah, biasanya mentor itu dicek dari yang ini, yang ada tanda emailnya itu. Nah, inilah orang-orang yang atau first author, penulis pertama atau corresponding author. Ini adalah salah satu contoh yang unik ya, di mana masih muda sekali, 1 tahun dia bisa publish cuma beberapa jurnal aja, tapi citation-nya itu bisa ribuan. Itu karena the power of networking. Saya nggak tahu caranya, kan nasib orang beda-beda. Mungkin dia punya network, dia bisa ketemu sama orang itu, dia bisa jadi bagian dari tim peneliti untuk menulis jurnal ini. Kan dia sekarang orang akan mengkredit semua ya. Dia kalau kita punya kontribusi, terutama orang-orang di barat sana, dia akan mengapresiasi dengan ya kalau memang kita layak untuk jadi bagian dari penulis, dia akan jadi penulis. Nah, tapi ini contoh yang eksepsional lah. Ini tidak berlaku di semua. Oke, jadi tadi saya sudah ini bisa lihat dari Doria, can you go upstairs. Ya ini salah satu contoh, bisa masuk sini, bisa lewat link Sinta ini, bisa masuk ke Scopus database, nyari-nyarilah dari kampus mana, di bidang apa, dari Indonesia. Coba nanti kalau punya waktu, explore lah Scopus itu, karena Scopus itu database-nya tuh very good. Oke, so bagaimana cara kita mau kolaborasi dengan yang senior? Oke, satu, kita cari lewat Scopus, Sinta. Oke, yang kedua pastikan bidang yang sama. Jadi karena tadi ingatlah, kita itu bahasanya beda. Jadi bidang A sama bidang B bahasanya beda. Jadi orang yang di bidang misalkan kedokteran belum tentu bisa di bidang farmasi misalkan. Walaupun dia memang kelihatannya bersesuaian, tapi belum tentu bisa. Belum tentu paham mungkin artikelnya. Jadi apalagi bidang yang jauh dari pendidikan. Saya banyak orang yang tanya saya bisa banyak teman-teman Indonesia tanya saya lewat email, bisa nggak tolong saya nih? Ya tergantung lah, kalau saya ngerti bidang itu ya insya Allah bisa, tapi kalau bidangnya tidak sama itu memang tidak mungkin. Gimana caranya? Pastikan bidangnya sama, cari lewat Facebook, WhatsApp, sekarang ini mencari informasi itu cukup mudah. Dan untuk mendapatkan kolaborasi ini tidak mudah. Satu, karena mereka akan menjaga kualitas. Kalau kita memang dirasa tidak memberikan kontribusi, kemungkinan dia nggak akan mau. Oke, karena dia menjaga kualitas. Dia nggak mau kualitasnya itu terdistorsi oleh ada orang yang oke, itu satu. Yang kedua, memang
dia tidak butuh. Yang dia tidak butuh maksudnya dia biasanya orang-orang yang sudah top, peneliti yang bereputasi, profesor-profesor yang bagus, dia sudah punya kalau saya sebutnya itu mesin, dia sudah punya engine, dia sudah punya tim yang solid, sehingga nggak perlu sebenarnya. Jadi bagaimana cara mengantisipasinya itu kita harus buktikan kalau kita itu memang sudah berusaha. Jangan sampai cuman draft atau datanya nggak bagus. Jadi dia jangan sampai dia susah lah. Jadi jangan sampai dia susah. Jadi kalau bisa kita usahakan sudah sebagus mungkin. Oke, lakukan yang benar-benar yang terbaik. Baru kita dekati mereka. Terus yang itu coba ikhlas saja lah. Jadi setahu saya semakin tinggi, jadi ilmu orang-orang ini sudah teruji di bidang inilah, di menjadi peneliti yang bagus, dan itu perjalanannya itu susah. Jadi orang-orang yang biasanya sudah melampaui proses perjalanan yang susah itu, dia rendah hati. Jadi insya Allah dia akan siap membantu. Terus apa yang orang ini bisa bantu? Dia bisa menjadi penulis co-author. Dia nggak akan mau jadi first author. Normally orang-orang ini nggak akan jadi corresponding. Dia akan memberikan bimbingan. Kadang-kadang dia bisa berikan akses fasilitas. Jadi walaupun saya meneliti di kampus saya, sering saya kirim sampel ke tempat lain, karena di tempat lain itu saya bisa dapat gratis, saya bisa dapat akses lebih cepat, terus kita bikin kolaborasi. Dia bisa bantu menulis, karena menulis ini prosesnya itu susah. Terus dia juga bantu secara finansial. Ini saya kasih contoh, saya sering publish di Open Access Journal, yang bayarnya tuh nggak murah, jadi bayarnya tuh bisa sampai 30 juta. Di jurnal ini, Polymer itu bayarannya itu 27 juta satu artikel. Saya udah punya 6 artikel dalam kurang dari setahun, dan satu pun saya nggak pernah bayar. Ini yang bantu bayar itu adalah mentor saya, kolaborator saya, bantu kan dia punya dana penelitian yang lebih banyak. Oke, terus bagaimana jurnal menilai kualitas naskah? Ini yang penting. Kalau kita tahu cara mereka menilai kualitas naskah, kita bisa siapkan. Ini saya kelamaan ya. Saya coba cepetin ya. Jadi dia pemilihan kualitas naskah itu kita lihat dari skupnya itu ruang lingkupnya. Jadi kalau jurnal akan lihat apakah ruang lingkup ini masuk. Nggak mungkin jurnal tentang kimia masuk ke jurnal bahasa kan. Nggak mungkin kerjaan tentang teknik masuk ke filsafat dan sebagainya. Terus bahasa ini penting sekali. Jadi bahasa ini terutama kendala besar dari teman-teman Indonesia. Saya mau tunjukkan nanti saya ini. Terus ada kebaruan. Jadi dia harus benar-benar baru karena tujuan dari penelitian itu adalah untuk memperluas hasanah ilmu pengetahuan. Jadi jangan sampai kita meneliti sesuatu yang sudah diketahui orang. Nggak ada yang baru, ngapain ditulis kan? Itu. Terus kualitas data, cakupan data, tampilan, gimana kita bikin gambar, kita bikin tabel, ilustrasi, kualitasnya itu. Terus metodologi, dia punya metodologi yang standar, ya. Jadi setiap bidang dia punya standar metodologi. Terus bagaimana ini yang mencerminkan kualitas naskah. Seleksi kualitas naskah. Jadi bagaimana jurnal menyeleksi, administrator mau menyeleksi dulu, dia punya admin. Saya ada editor yang menyeleksi. Nah, editor ini, coba bayangkan, itu kalau ya, sebagian yang dengerin kan dosen. Kita kalau mau menilai mahasiswa ini pandai atau enggak, itu mudah sekali. Sehari-hari kita ngajar. Jadi dia dengan melihat dia bertanya saja, satu pertanyaan kita udah tahu, oh ini mahasiswa ini bagus. Sama halnya dengan editor. Jadi editor ini dia memang bidangnya bidang itu. Dia dengan sekali baca tahu, dengan lihat judulnya tahu ini baru atau enggak. Dia akan menilai ini novel enggak layak, enggak masuk. Dia akan baca 1-2 kalimat saja dari artikel kita, dia akan tahu kalau ini layak atau enggak. Oke, dia ini. Terus yang 3, seleksi kualitas naskah itu nanti editor dibantu oleh reviewer. Nah, kita harus mampu mengantisipasi cara reviewer mengevaluasi. Jadi saya sering mereview artikel. Kita akan habiskan waktu, jadi kita normally akan habiskan waktu sejam 2 jam untuk mengevaluasi. Terus bagaimana cara mengevaluasi? Simpel aja, untuk nge-reject mudah aja. Jadi baca 2 atau 3 kalimat, kita udah tahu kita mau reject atau enggak. Jadi ada rasanya itu di kalimat itu. Ini apakah artikel ini sesuai bidang kita atau enggak. Terus yang selanjutnya kalau kita lihat baca abstrak, oke, kita akan lihat gambar-gambarnya. Oke, apakah gambarnya itu masuk standar? Apakah ilmunya ini menyimpang dari dari yang general yang diketahui oleh komunitas peneliti? Apakah ada kebaruan di sana? Dilihat gambar di sana. Ya mudah. Nah dari sana baru kita pergi ke detail.
Ada banyak faktor lain. Siapa yang nulis dinilai juga, apakah penulis ini orang yang sudah terbiasa menulis atau enggak, apakah dia pemula. Dari referensinya, apakah orang ini baca nggak jurnal saya nih. Jadi kalau jurnal itu menilai ini orang mau masukkan ke jurnal X, tapi satu pun referensinya nggak ada yang di jurnal X. Terus dia akan lihat topiknya ini up to date atau enggak. Karena kenapa up to date? Karena jurnal pengen dia up to date supaya nanti artikel ini di-cite sama orang. Jadi kalau citasi jurnal itu tinggi, reputasi jurnal naik kan gitu. Terus afiliasi juga penting. Inilah kenapa saya yakin teman-teman yang dari daerah, yang memang dari institusi yang afiliasinya itu belum diketahui oleh orang, itu akan kesulitan. Karena kita juga, jadi saya juga sebagai reviewer, begitu ngelihat afiliasinya entah berantah, saya sudah ragu, ini benar ya orang ini. Jadi afiliasi itu salah satu jaminan mutu lah. Kita melihatnya seperti mudahnya seperti itu. Terus dia siapa yang nulis? Kalau yang nulis ini memang pendekar atau jawara di bidangnya itu kita lihat, oh ini sama timnya ini gitu. Jadi timnya Mr. Profesor X, dia udah terbiasa nulis ini, nggak mungkin sembarangan ini. Oke, terus kontribusi ke jurnal, apakah kita jadi bagian dari komunitas penulis nggak? Apakah kita pernah nggak baca jurnal itu gitu? Nggak pernah baca artikel di jurnal itu, tapi tiba-tiba mau publish di sana kan nggak elok. Oke, saya mau menunjukkan bagaimana bahasa itu ini ya. Saya mau menunjukkan bagaimana bahasa. Contohnya ini saya bantu kawan di Indonesia. Edit bahasa Inggris. Ini yang menulis ini ada 4 orang PhD, tapi dia afiliasi di Indonesia. Ini saya cuman abstrak, ini saya kemarin diskusi sama istri saya tunjukkan gimana cara kita evaluasi naskah. Tapi kalau saya edit, ini yang merah-merah ini yang hasil edit saya. Ini artikel mau diterima, tapi memang kita bahasa Indonesia ini agak kesulitan untuk bisa nulis bahasa asing. Ini baru 1 halaman, saya habis setengah jam lebih untuk cek. Oke, jadi bahasa Indonesia memang penting. Kalau kita cari pertolongan lah untuk bahasa ini. Saya pikir perlu ada training lah untuk bisa menulis dengan bagus itu. Jadi bagaimana cara menulis yang bagus? Jadi melihat ekosistem jurnal yang tadi dia selektif. Jadi kita harus benar-benar buat artikel kita itu benar-benar berkualitas. Let the quality speaks. Biarkan kualitas naskah kita berbicara supaya jadi bagus. Memang benar-benar bagus itu. Nah, bagaimana caranya? Ini tadi macam ya, perlu sekolah lama, perlu belajar, perlu sering membaca, banyak lah. Tapi mungkin yang paling cepat adalah kita belajar dari yang sudah pengalaman. Saya sering buat workshop tentang topik-topik yang spesifik, mulai dari nulis, gimana cara baca bahasa Inggris, gimana cara bikin draft, gimana cara baca, gimana cara nulis, gimana cara pakai tools statistik, gimana cara kita berlogika, berargumen. Ini semua ini ada di setiap orang. Tapi kadang-kadang kita kan take it for granted. Jadi kita belajar dari ini nggak diajar secara secara literal. Kita belajar itu secara tidak langsung. Ketika orang misalkan berbicara di depan umum, dia belajar bagaimana cara menyampaikan informasi. Menulis juga sama, dia itu komunikasi, tapi komunikasinya itu tertulis. Nah, sekarang kita belajar mana bahasa baku, bahasa non baku, kita udah belajar. Tapi mungkin waktu kita belajar itu tidak spesifik untuk menulis science. Nah, jadi ini perlu dilatih aja. Perlu dilatih, kalau tahu caranya, insya Allah oke. Nah, strategi jangka pendek itu sebenarnya mudah ya. Ini nggak mudah. Ini yang bisa dipakai. Misalnya kalau kita bikin conference saja. Kalau mau bikin cepat banyak, tapi sekarang makin susah ya. Jadi kita kerjasama dengan penerbit yang berafiliasi sama Scopus. Contohnya misalnya kerjasama sama IJOS tadi supaya artikel yang masuk di conference itu bisa masuk Scopus. Tapi dia akan nanti tetap melalui proses review, belum tentu diterima juga. Jadi penerbit, publisher, dia akan buat special issue dari conference tersebut. Ya.
Dan ini semua paper yang masuk di sana itu dari conference. Ini biasanya lebih cepat dan lebih bagus ya. Contohnya ini, jadi saya dapat email tanggal 2 Juni. Ini bilang kalau ngajak masuklah ikut konferensi nanti dia bilang ini following journals have confirmed to provide special issue. Jadi ya artikel yang masuk ke conference ini dia akan masuk ke jurnal A, B, C, D, E kayak gitu. Ini contohnya. Tapi biasanya ini perlu orang juga. Jadi nggak sembarangan juga jurnal mau terima orang, mau terima naskah untuk dipublikasi banyak. Takutnya itu nanti naskahnya tuh nggak berkualitas. Kalau naskahnya nggak berkualitas, dia akan menurunkan kualitas jurnal itu sendiri. Terakhir, menjadi tetap produktif. Jadi itu tadi kan itu mekanik behind scientific publication. Tapi ada juga dia namanya the core of scientific publication. Jadi saya mulai presentasi saya dengan buat statement kalau menjadi peneliti adalah pekerjaan yang mulia. Jadi pekerjaan mulia itu nggak bisa sambil-sambil. Saya pikir pekerjaan yang mulia itu harus jadikan profesi. Jadi ini profesional itu apa? Bagaimana tetap produktif secara institusi tempat kita itu juga harus dukung gitu. Kasihlah dia ada dana penelitian, ada tempat penelitian, fasilitas untuk penelitian. Kita bangun sinergi dan kolaborasi. Rajin ya kalau pergi conference mahal, sekali-sekali datang ke conference. Tapi ketika kita di conference kita gunakan waktu kita sebaik mungkin. Di sana kita cari mitra, kita cari senior, kita cari mentor yang bisa bantu kita. Kalau mungkin kita sudah sempat nulis paper, publish Scopus, orang minta reviewer, tolonglah review. Kalau orang minta kita jadi editor, tolonglah jadi editor. Be part of the community. Jangan sampai kita cuma maunya publish Scopus udah gitu. Jadi memang being part of the system is what is really required. Dan kita perlu juga support dana riset. Ini yang saya mau tekankan. Jadi kalau lihat paper saya sudah punya paper 20-an Scopus bulan Juni ini. Tapi itu bukan dari saya aja. Jadi saya punya tim, saya punya banyak mahasiswa, saya punya banyak rekan peneliti dari kampus lain yang support saya. Bikinlah tim. Jadi teman-teman saya sarankan untuk cobalah coba rekrut staf peneliti mahasiswa tingkat akhir yang baru-baru mau lulus itu. Kalau nggak bisa bayar sendiri, bayar berkelompok. Jadi misalkan satu jurusan hire peneliti 1 orang. Paling tidak dia akan melakukan terus-menerus karena saya tahu dosen sibuknya luar biasa. Ngajar itu kerjaan yang paling sibuk. Anak saya bilang, dia nggak mau katanya jadi peneliti. Kenapa katanya? Tiap hari ada homework kata dia. Karena setiap hari saya bawa aja kerjaan saya ke rumah, saya kerjain malam-malam kata dia. Ya itulah penelitian, banyak kerjanya. Dosen kerjanya banyak. Jadi coba carilah staff full time. Terus jadilah pembimbing yang baik ya. Jadi setengah dari publikasi saya itu dari hasil kerjaan anak S1. Jadi saya benar-benar bimbing anak S1 itu, saya motivasi dia supaya dia benar-benar kerja bagus. Saya bilang ke dia, kalau kamu sekedar buat penelitian, itu nanti yang baca cuma kamu dan saya. Setelah itu ditaruh di perpustakaan, dimakan tikus, habislah saya bilang. Tapi kalau kamu nulis artikel, apalagi di jurnal yang top, namamu bisa terpatri di Scopus, namamu bisa terpatri di Web of Science, saya bilang. Jadi kamu bisa bilang ke cucumu nanti, 50 tahun dari sekarang kamu udah punya cucu. Saya bilang, lihat, nenek dulu adalah seorang peneliti. Waktu saya S1 dulu saya bisa publikasi di jurnal internasional Trendek Scopus. Itu katanya, sama dengan kalau kita bikin PhD di MIT, PhD di Cambridge, syaratnya juga sama. Mereka juga syaratnya itu paling tidak ada satu publikasi di jurnal yang bereputasi. Personal level, jadi take it as your life. Jadi mari kita sama-sama, saya juga selalu berniat supaya udahlah, berserah dirilah kepada Tuhan, kepada Allah. Ya udah saya ini neliti gitu. Kerjaan saya neliti. Jadi setiap hari kita baca artikel, bimbing mahasiswa itu jadi pekerjaan kita sehari-hari. Itu kayak makan lah. Jadi sudah jadi kebutuhan hidup. Jadi saya selalu bilang, saya menjadi peneliti ini, saya dapat makan, saya dapat gaji gitu. Jadi dari sinilah makannya anak istri saya. Kalau saya mengasih orang tua saya uang, dari sinilah uang yang saya kasih dari orang tua saya itu. Saya ingin, kalau dalam terminologi Islam itu, saya ingin pekerjaan saya ini berkah. Jadi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan betul-betul ya. Terus jaga komitmen dan motivasi ini, coba cari komunitas yang punya spirit yang sama. Jangan yang komunitas yang demotivasi. Jadi yang malas,
Karena orang-orang yang profesional ini, orang-orang yang betul-betul menjiwai bidangnya itu dia punya aura. Dia punya aura yang menular gitu, contagious gitu, sehingga menular. Kalau dekat sama dia tuh kita rasanya jadi peneliti hebat. Sama lah, saya juga peneliti. Jadi saya suka tetap jaga hubungan sama orang-orang yang bagus. Terus yang terakhir ini ridho lah, kita terima bahwa this is us. Inilah profesi kita. Jadi kalau lihat di kalau lihat di Sinta itu, jadi saya ini kan walaupun saya ada afiliasi di Indonesia, tapi saya banyak di luar. Tantangan yang saya hadapi itu jauh lebih mudah mungkin dibandingkan dengan tantangan teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi saya sarankan sebenarnya narasumber yang bagus itu teman-teman yang di Indonesia. Mereka akan menceritakan bagaimana perjuangan mereka untuk bisa ini ada kawan-kawan saya nih, saya tunjuk ini dari Universitas Mataram, Pak Gunawan. Produktivitas dia juga sangat tinggi, dia bisa publikasi sampai 20 per tahun di tahun 2019. Ada teman saya di UNER, saya sempat kenal waktu saya di Belgia dulu. Dia juga punya tim. Kenapa saya bisa tahu? Orang-orang ini memang passionnya tuh di peneliti. Kalau kita lihat dari news di WhatsApp dia tuh isinya tuh, oh saya mau terbit jurnal ini, saya ini jurnal ini, dia cerita tentang meeting dengan timnya dan sebagainya. Jadi orang yang meneliti, emang passionnya meneliti itu emang sehari-hari ngomongnya penelitian. Oke, yang terakhir itu, jadi saya buat tadi ada 4 strategi, kita coba terbitkan jurnal secara mandiri, kita bangun kolaborasi sama peneliti yang sudah senior dan punya reputasi, kita tingkatkan kualitas, biar kualitas itu yang berbicara. Strategi jangka pendeknya tadi kita coba kerjasama, bikin conference, coba kerjasama sama jurnal supaya tahu mereka bisa terbitkan isu khusus. Yang terakhir ini tips yang terakhir itu menjadi yang lebih produktif. Yang paling penting sebenarnya yang ada ini slide saya yang terakhir, nanti bisa langsung tanya jawab. Jadi kita harus tahu hal-hal yang dasar lah. Misalkan bagaimana kita tahu jurnal Triindex Scopus dan bagaimana kita tahu predator. Nah ini banyak yang tanya. Nah, caranya yang tadi itu, yang saya mulai di awal, kita masuk ke jurnalnya, terus kita ketiklah di sana di Scopus. Terus pilih mana, open access atau non-open access. Nah, open access ini mahal, non-open. Berapa biayanya? Saya tadi kasih contoh, kalau jurnal yang top itu, biayanya itu dari sekitar 30 sampai 50 juta per artikel. Itu kalau jurnal yang benar-benar top. Jurnal yang biasa-biasa itu bisa lah dapat 10 juta. Pak, saya nggak punya uang, nggak mau ke open access, maunya ke non-open access. Non-open access juga boleh, tapi non-open access ini, jadi sebenarnya dia sama aja. Open access ini yang bayar peneliti, non-open access ini yang bayar perpustakaan. Kalau kita mau akses jurnal kita harus bayar. Jadi sebenarnya sama aja dan tren sekarang orang banyak masuk ke open access. Terus bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai? Jadi ini bisa dikomunikasikan lah, ada cara-caranya. Saya nggak mau banyak presentasi yang lain. Oh ini ada rujukan penting, nanti kan dibagi slide-nya. Jadi mencari jurnal Triindex Scopus bisa lewat link ini. Ada lewat scopus.com, lewat Simago Journal GR. Terus memilih jurnal yang sesuai penelitian bisa lewat Journal Finder Elsevier, bisa lewat Journal Finder Wiley. Masuk aja link ini, nanti tahu sendirilah kita apa. Terus tadi ini sempat ditanyakan sama waktu saya ngomong kemarin, ada website tentang statistik, ini yang saya pakai biasa. Itu saja dari saya, mohon maaf kepanjangan.